Dalam agama kita definisi pernikahan itu menjadi tolok ukur tentang pembedaan atau perbedaan antara pernikahan yang boleh dan hubungan yang tidak boleh. Karena pernikahan sebenarnya hubungan. Para ulama menyimpulkan, dan saya ambil kesimpulan saja, penyatuan antara dua lawan jenis. Dari kalimat penyatuan antara dua lawan jenis berarti sesama jenis haram menikah. Nggak ada homoseksual, nggak ada lesbian dalam Islam. Kita tahu di negara-negara non-muslim ini dikumandangkan dan dibolehkan, bahkan keluar peraturannya. Semoga saja Indonesia tidak akan keluar gitu. Karena ini luar biasa, kita tahu kaum Lut Allah hancurkan justru karena homoseksualnya. Dan kata Nabi SAW, praktek homo dan lesbian adalah zina di antara mereka. Sama saja, dosa besar. Kemudian lanjutannya setelah penyatuan dua lawan jenis, ada tambahan definisi anak Adam. Jadi tidak boleh manusia menikah dengan selain manusia. Mungkin Bapak Ibu tanya, memang ada orang nikah selain dengan manusia? Ada. Ada orang nikah sama jin. Kalau kita lihat penyihir, penyamun, jangan heran kalau mereka tuh yang laki-lakinya atau yang perempuannya sampai tua nggak ada pasangan hidupnya. Ada di antara mereka yang punya syarat menikah dengan syaitan, itu nggak boleh, haram. Ada yang melampiaskan biologisnya sama hewan. Jadi jelas di sini harus dengan anak Adam, lawan jenis dan anak Adam. Kemudian dikatakan lanjutannya adalah dalam satu ikatan ritual agama. Artinya harus satu agama, gitu kan. Ada pengecualian, laki-laki muslim dalam surah Al-Maidah ayat 5 boleh menikah dengan wanita ahli kitab, pengecualian. Tapi ini adalah hukum syar'i secara global, universal. Secara khusus tidak boleh. Secara khusus diprioritaskan orang-orang yang seagama, semuslim, sama agamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tentunya ada salah satu ayat berbunyi wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wahai sekalian laki-laki, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang budak wanita berkulit hitam mukminah jauh lebih baik dibandingkan seorang wanita musyrikah, walaupun dia membuat kalian terkagum-kagum, mungkin karena kecantikan, kepintaran, mungkin karena kekayaan. Wala abdun mu'minun, Allah balik, dan seorang budak laki-laki hitam mukmin khairum min musyrikin walau a'jabakum, lebih baik daripada laki-laki musyrik, laki-laki kafir yang walaupun laki-laki itu membuat kalian terkagum-kagum, kekayaannya, kelebihan fisiknya, kepintarannya, sama saja. Kata Allah SWT, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih. Karena mereka itu akan memanggil kalian, mengajak kalian masuk ke dalam neraka, sementara Allah mau kalian masuk ke dalam surga, serta menuju kepada pengampunannya. Saya ulangi, penyatuan antara dua lawan jenis, anak Adam, laki-laki dan perempuan, dalam satu ikatan ritual agama, berarti mereka satu agama, gitu ya, sama-sama muslim, dan juga ini adalah ibadah. Semua Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, tanpa mengurangi penghormatan saya, kalau dulu awal Anda niatnya menikah hanya karena suka, hanya karena disuruh oleh orang tua, hanya karena semua teman yang seangkatan menikah, tinggal kita sendiri yang belum, maka sekarang ubah niatnya. Memang saya menikah karena perintah Allah, karena beda dengan niat ibadah. Per detik hidup kita selama berumah tangga dicatat pahala. Sama dengan puasa Ramadan yang sekarang kita lakukan. Siapa yang niat puasa Ramadannya hanya karena keluarganya semua puasa, teman-temannya puasa, lingkungannya puasa, meramaikan seremoni, maka itu semua tidak ada pahalanya. Tapi kalau dia niat puasa memang karena perintah Allah ibadah, maka dari sahur tadi sampai buka puasa pahala semua tuh. Dicatat pahala oleh Allah SWT. Jadi beda, niatnya ibadah beda. Diniatkan ibadah. Dan orang kalau niat ibadah, dia akan mudah untuk menerima konsekuensinya. Kita bangun sholat malam, tahu ini ibadah, ada pahalanya. Ngantuk, dilawan sedikit. Harus uduk dulu, tidak boleh langsung berdiri di sejadah. Ya diikutin peraturannya. Karena kita tahu ibadah. Ibadah akan membuat seseorang tahu dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia kerjakan. Dan juga, gitu kan,
dia akan bisa melalui kehidupan itu dengan, atau cobaan ataupun apa yang sedang dia lalui dengan sabar. Dia bisa menerima dengan konsekuensinya. Kemudian saya katakan dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya. Jadi memang target utama pernikahan pelampiasan biologis. Memang itu. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu falyattaqillaha fi nisfil baqi." Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Dia tinggal menjaga setengah yang tersisa. Karena umumnya rusaknya keadaan seorang laki-laki karena wanita. Sebaliknya, rusaknya keadaan atau keimanan seorang wanita karena laki-laki. Lawan jenis penyebabnya. Jadi besar sekali fitnahnya. Makanya dengan menikah, dia bisa punya teman pelampiasan. Karena secara fitrah Bapak Ibu sekalian, Allah sudah bebankan di dalam jiwa kita, kita butuh melihat lawan jenis, ngobrol, curhat dengan dia, bercumbuan, dan meletakkan kemaluan di kemaluan, itu fitrah. Orang bohong mengatakan itu tidak membutuhkan. Itu sudah fitrah. Tapi Allah ajarkan caranya. Allah ajarkan caranya. Salah, tidak mengikuti cara Allah, maka fatal akibatnya. Saya sering bahasakan begini. Zina adalah pelampiasan biologis, kebutuhan seseorang. Pacaran orang umumnya sebelum nikah, mereka jalan berdua, mereka saling tatap, pegangan, ciuman, sampai tidur biologis, itu kebutuhan memang. Tapi pelampiasannya salah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita melakukan itu, tapi mengikuti syaratnya, nikah, gitu kan. Dan saya sering bahasakan perbedaan dalam pengajian-pengajian saya tentunya. Perbedaan antara zina sama nikah itu hanya 5 menit saja. Hanya kalimat akad, nggak lebih dari itu. Kalau orang zina gara-gara pelampiasan biologis, kalau perempuannya hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat, dan yang paling penting adalah anak yang lahir tidak jelas statusnya. Dalam semua 4 madhab kita, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah, semuanya sepakat mengatakan anak hasil zina tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma. Dan yang kedua, tidak ada hak waris di antara mereka. Itu hukum agama kita memang begitu. Walaupun dia pemilik sperma, tapi karena zina, maka tidak diakui dalam agama. Anak tersebut tidak boleh nisbat kepada dia, tidak ada waris. Dan kalau anaknya perempuan, kalau nikah tidak boleh jadi walinya dia. Anda boleh kembali kepada 4 madhab yang sudah diakui di ahli sunnah, itu semuanya sepakat masalah itu. Bedakan dengan orang kalau menikah, wali perempuan datang menikahkan si anak laki-laki yang mau melamar anaknya, saya nikahkan kamu dengan anak saya si fulana binti fulana dengan mas kawin ini. Si laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya. Kalimat ini saja Bapak Ibu sekalian, walaupun gugup sah. Di Indonesia kan kalau gugup disuruh ulang, kesian orang sudah tegang, diulang-ulang lagi. Belum lagi kalau disuruh bahasa Arab, nggak ada keharusan itu. Dia kalau sudah mengatakan saya terima nikahnya, artinya nyahnya ini itu kembali kepada apa yang disebutkan oleh wali. Saya nikahkan kamu dengan anak fulan saya, anak perempuan saya namanya fulana binti fulan. Berarti sudah terinci dengan mas kawin ini. Si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, sudah sah. Kalau dia mengatakan fulana binti fulana dengan masnya, itu pelengkap saja. Dan kalimat ini kurang dari 5 menit jemaah sekalian. Setelah akad nikah, seluruh keluarganya tahu, oh ini sudah sah jadi istri, suami istri. Dan semua orang tahu setelah akad nikah mereka akan hubungan biologis. Baik, kalau si perempuan hamil, apa yang terjadi? Dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat, dan anak yang lahir jelas statusnya. Nisbat kepada ayahnya, ada warisan di antara mereka. Kalau perempuan boleh ayahnya menjadi wali, semuanya jelas. Hanya karena mengikuti jalur ilahi atau mengikuti hawa nafsu syaitan. Hanya itu saja. Makanya saya katakan di sini, di definisinya, menghalalkan hubungan biologis antara keduanya. Memang jadi halal. Bolehkah seseorang pacaran Ustaz? Boleh.
tapi setelah akad nikah. Pacaran kita setelah akad nikah. Nabi SAW, nanti akan kita bahas dalam masalah hak dan kewajiban, diantaranya masalah biologis, menjanjikan kepada kita pahala yang sangat besar dengan hubungan biologis dengan pasangan. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, fi bid'i ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian itu ada pahala yang besar sekali. Para sahabat langsung faham dan mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Apakah salah seorang di antara kami menggauli istrinya, berhubungan biologis, merasakan mendapatkan kenikmatan, dia dapat pahala yang besar? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami dapat dosa besar kalau zina. Kata Nabi, wa kadzalika fi halal. Begitu pula kalau kalian letakkan pada yang halal. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, ini Bapak Ibu sekalian mempraktikkan sebuah perilaku mungkin orang kalau tidak memahami, melihat dengan kacamata iman, maka dia akan mungkin berpikir negatif. Tapi begitulah para sahabat mempraktikkan ilmu agama ini. Abdullah bin Umar menganggap hubungan biologis dengan istri adalah pahala yang sangat besar, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi. Dan beliau kalau berpuasa, setelah makan kurma dengan minum air putih, beliau sholat maghrib, pulang langsung berhubungan biologis dengan istrinya. Karena dia anggap itu pahala yang sangat besar dalam agama. Ya, kayaknya bapak-bapak sebentar tinggal praktek nih ya. Tapi itulah perilaku Abdullah bin Umar. Memang seperti itu, karena mereka melihat itu perilaku yang besar. Dan kadang-kadang kata ulama, syaitan akan membuat kejenuhan datang kepada pasangan yang halal dan membuat syahwat muncul kepada pasangan yang tidak halal. Kita tahu kalau orang di luar yang haram, subhanallah, mungkin biar pasangannya tidak sikat gigi dia mau cium, gitu kan. Tapi kalau pasangannya yang halal malah dia menjauh, syaitan membuat dia jauh. Makanya disunnahkan oleh Nabi SAW, dijanjikan pahala yang sangat besar. Dan kalau biologis seseorang sudah terlampiaskan secara halal, ada motivasi pahala di situ, maka dia melakukan semaksimal mungkin, tentu akan tertutup pintu-pintu zina dan pelanggaran di luar sana. Selanjutnya lanjutan definisi maksiat. Saya ulangi kembali, penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, juga tambahannya akan menyatukan antara keluarga kedua pasangan, suku, bahkan negara. Maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian, banyak orang berumah tangga, kalau iparnya datang cemberut, kalau mertuanya datang nggak bisa terima, kalau suaminya atau istrinya mau jenguk keluarganya yang sakit nggak diizinkan. Kenapa? Karena dia tidak paham potongan definisi ini. Kita kalau menikah dengan seseorang, Bapak Ibu sekalian, tanda kutip kita juga menikah sama keluarganya. Maksudnya, tanda kutip ya, di sini artinya kita sudah menjadi bagian daripada keluarga itu. Harus tahu, suami saya ini punya adik, punya kakak, punya orang tua, punya tante, punya paman, ada kerabatnya, dan tidak bisa dihapus itu. Abadi itu keluarga mereka. Begitu pula istri, punya adik, punya kakak, punya orang tua, punya tante, itu keluarganya, nggak mungkin diputus. Putus silaturahim dosa besar. Maka kita dengan memahami ternyata saya menikah, saya bertambah keluarga, maka kita akan paham ini penyatuan antara dua keluarga pasangan. Bahkan dengan pernikahan bisa memperbaiki hubungan dua suku, bahkan negara mungkin yang ribut. Berapa banyak kita kenang dalam sejarah-sejarah dulu, pada saat dua kerajaan lagi bertempur atau berperang, kemudian akhirnya anak mereka menikah jadi baikan. Pernikahan bisa berefek sangat besar ya, pada kehidupan sosial dan kebahagiaan atau kemakmuran kehidupan manusia. Itu definisinya.